Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heida Hidayawati, guru SMA Negeri 1 Cicalengka, mengajar kimia di kelas 11. Akan membawakan video pembelajaran tentang jenis garam dan reaksi hidrolisis. Dari hasil percobaan diperoleh fakta bahwa garam di dalam air ada yang bersifat asam, basa, dan netral. Sifat garam tersebut terjadi akibat adanya interaksi antara ion garam dengan air. Di dalam air, garam akan terionisasi. Dan apabila ion garam bereaksi dengan air, maka terjadilah reaksi hidrolisis. Garam yang dapat mengalami hidrolisis adalah garam yang mengandung kation dari basa lemah atau anion dari asam lemah. Ditinjau dari kekuatan asam dan basa, terbentuk ada 4 jenis garam sebagai berikut. 1. Garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa kuat. Contoh, CH3COONa. Dalam bentuk larutan akan menghasilkan atau terion menjadi CH3COO- dan Na+. Ion CH3COO- berasal dari asam lemah, akan bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan CH3COO- ditambah H2O menghasilkan CH3COOH dan OH-. Adanya ion OH- menyebabkan garam bersifat basa mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Yang kedua, garam yang terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Contohnya NH4Cl. Dalam bentuk larutan akan terion menjadi NH4+ dan Cl-. Ion NH4+ berasal dari basa lemah, bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan NH4+ ditambah H2O menjadi NH4OH dan H+. Adanya ion H+ menyebabkan garam bersifat asam mengalami hidrolisis sebagian atau hidrolisis parsial. Yang ketiga, garam yang terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Contohnya, NH4Cn dalam bentuk larutan akan terion menjadi NH4+ dan Cn-. Ion NH4+ berasal dari basa lemah sehingga bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan NH4+ tambah H2O menjadi NH4OH dan H+. Demikian juga ion Cn- berasal dari asam lemah, bereaksi dengan air membentuk reaksi kesetimbangan Cn- tambah H2O menjadi HCN dan OH-. Karena ada ion H+ juga OH-, maka sifat garam ditentukan oleh nilai Ka dan Kb dan mengalami hidrolisis total. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka larutan garam akan bersifat asam. Jika Ka sama dengan Kb, maka larutan garam bersifat netral. Sedangkan jika Ka lebih kecil dari Kb, maka larutan garam bersifat basa. Yang keempat, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat. Ion-ion yang dihasilkan dari ionisasi garam dari asam kuat dan basa kuat tidak bereaksi dengan air. Artinya tidak mengalami hidrolisis dan garamnya akan bersifat netral. Pada pembahasan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.